Baik, cek semua kedengarannya. Jadi Aman, Pak. ya aman. Jadi hari ini saya akan membagikan kepada saudara tentang cara untuk menggunakan BibleWorks sehingga ketika kita meneliti satu teks, saudara bisa dibantu oleh program BibleWorks ini ya. Jadi tampilannya seperti ini teman-teman. Setelah Anda membukanya, saya akan menunjukkan dulu bahwa fitur yang ini ya, fitur di sini, yang di depan sini. Jadi fitur yang ini kalau kita, ini adalah tema-temanya sesuai dengan, ini yang kita buka di kitab Yesaya ya. Ini tema-tema judul-judul topiknya, ya. Di sini ada judul topik. Judul topiknya ada di sini semua, saudara bisa lihat. Ya. Nah, hanya ditulis dalam bahasa Inggris. Lalu kemudian ini juga bisa kita paralelkan. Ya. Kalau kita klik yang ini, kita bisa melihat berbagai terjemahan. Nah, ini ada bahasa Ibrani, ya. Hebrew Old Testament. Lalu kemudian ini dari BHT. Kemudian ini transliterasinya semua ini. Ya. Transliterasi. Ini King James, ini New American Standard, lalu BGT, ini Yunani ya. Lalu kemudian ini setiap kata ya, per kata dia sudah ada parsingnya di sini. Dia sudah diparsing. Nah, kalau kita melihat yang ini ya, ini ada BibleWorks, ini terjemahan. Ini terjemahan WTT ya, Biblia Hebraica Stuttgartensia. Ini Masoretic Text ya di sini. Kalau kita arahkan seperti ini, dia akan langsung muncul parsingnya di sebelah kanan dan keterangannya. Jadi kalau mau pindah ke sebelah kanan mouse-nya, tekan Shift, tahan Shift, lalu kemudian pindah. Ya. Nah, berarti kata itu, kata or ya, or ya, betul ya. Oh. Kata uri ya, mata saya agak kabur jadi, sorry bukan or. Ini uri dari kata dasar ini kata dasarnya ada ain, waw dan res. Ini rupanya ini jadi surek ya. Uri. Nah, perhatikan di situ ada verb, kal, imperatif feminin. Nah, itu parsingnya. Oke. Jadi waktu kita buka ini, kita lihat katanya, langsung muncul parsingnya. Di situ. Ya. Saudara tinggal cari tahu di diktat Anda, di buku pegangannya, apa itu verb, apa itu kal, apa itu imperatif, apa itu feminin, apa itu singular, apa itu homonim. Orang kedua, gitu ya. Jadi kita tinggal cari tahu di situ. Oh, penjelasannya seperti ini. Kalau dia kal, perfect, imperatif berarti ini kata perintah imperatif. Ya, paling tidak. Pada umumnya diterjemahkan imperatif. Feminin, oh berarti subjeknya feminin, kan? Seperti itu.
Jadi jadi itu untuk penggunaannya. Nah, kalau kita melihat di sebelah kanan ini juga, ini ya, di sebelah kanan ini ada banyak keterangan. Di sini saudara bisa lihat di mana kata itu digunakan. Ini natsnya Ayub, ya. Sini ada hakim-hakim, Judges 5 verse 12. Lalu kemudian ada Psalm, Mazmur. Lalu ada Song of Solomon. Jadi kata ini digunakan dari beberapa tempat ini dengan perubahan-perubahan tentunya. Saudara bisa cek gimana dia berubah. Dan kita dibantu untuk melihat sesuai konteks. Terjemahannya seperti apa. Ini ada Jeremia 6, Jeremia 6. Lalu kemudian Jeremia 25. Lalu kemudian ada juga di sini Song of Solomon. Nah, dengan terjemahannya seperti apa? Ini dia. Stir up, rose up, restart. Diam, bagus ya. Ada apa ini? Ada apa? Oke. Jadi saudara perhatikan itu untuk penggunaan dalam menganalisa kata. Ya. Itu sudah sekaligus penerjemahannya dalam bahasa Inggris ya. Jadi kalau kita memilih di sini, mau pilih teks apa, nanti waktu diinstal, saudara juga pilih bahasa Indonesia karena bahasa Indonesia tidak otomatis. Dipilih bahasa Indonesia. Juga pastikan ini Greek LXX New Testament. Lalu kemudian transliterated Hebrew Old Testament. Lalu bahasa Indonesia sehari-hari juga bisa diinstalkan. Jadi ada di settingnya, pilih bahasa ya, pilih bahasanya. Nah, BibleWorks yang saya gunakan itu adalah BibleWorks versi 7. BibleWorks 7. Ada perkembangannya, hanya saja komputer saya yang sudah tidak mampu untuk BibleWorks versi terbaru. Saya lupa apakah sekarang ini sudah sampai 12 atau gimana. Yang terakhir yang saya punya di file itu BibleWorks 9, kalau saya tidak salah ingat ya. Nah, ini yang versi 7. Nah, kita coba lihat dulu fitur-fiturnya yang lain. Kalau Anda klik ini, nah ini. Nah, di sini. Di resources ini ada berbagai macam literatur di sini ya. Nah, di resources ini kalau kita klik begini, ini buku ini. Jadi Anda bisa menggunakannya. Textual Commentary on Greek New Testament. Jadi ini ya, second edition. Ini kontennya. Preface, the second edition. Gospel according to Matthew. Nah, ini buku tafsiran ya, bisa Anda pakai. Hitam layar, Pak. Oh, ya. Sudah berapa lama? Sudah, Pak. Sudah? Nah, jadi di sini ada buku ya. Metzger Textual Commentary on the Greek New Testament, lalu kemudian ada Tinsendorf New Testament aparatus ya. Itu untuk teks criticism, buku jenis untuk kebutuhan teks criticism. Lalu Greek Grammars, ini juga belajar grammar bahasa Yunani. Di sini ada Davis Beginner Grammar.
Kelihatan ya? Of the Greek New Testament. Kalau kita klik, dia akan muncul seperti ini. Kelihatan? Hitam layar ya? Hitam, Pak. Ini ada pelajaran bahasa Ibrani, mulai dari dasar juga, dari Mark D. Futato PhD. Basic Hebrew for the Bible Study. Nah, kalau kita kelihatan ya ini ya semua ya. Ini salah satu fitur. Ini adalah salah satu fitur di BibleWorks 7. Di BibleWorks 8, fitur ini tidak ada. Sudah dihilangkan untuk Futato ini. Makanya saya juga salah satu alasannya selain laptopnya tidak sanggup lagi, saya tidak mendapatkan ini untuk kebutuhan mengajar ya. Kadang-kadang saya menggunakannya. Nah, jadi ini adalah semacam pelajaran kurs untuk bahasa Ibrani yang tersedia di BibleWorks 7. Di sini ada silabusnya sudah ada. Di sini misalnya Basic Hebrew for the Bible Study. A 2-part course. Ini, you will learn the basic of biblical Hebrew by studying 20 simplified grammar lesson 1 till 20. You will also learn how to use BibleWorks to do in-depth Bible study by working through 20 hands-on lesson that teach you step-by-step lesson. Jadi ada grammar dasar yang simple sampai kepada cara menggunakan BibleWorks dalam penggalian ya. Ada 20 pelajaran di situ. Goal. Tujuannya apa? My goal is to facilitate your success in acquiring one, a basic knowledge of Hebrew grammar. Jadi tujuannya adalah supaya memfasilitasi Anda agar sukses, paling tidak bisa memiliki 2 kemampuan. Pertama, kemampuan pengetahuan tentang Hebrew grammar dasar, basic, dan essential skill in the use of Hebrew, so that you can study and teach the Hebrew Bible with greater depth and accuracy and enjoy a richer life. Jadi kita bisa memiliki kemampuan untuk menggunakan Hebrew ya, bahasa Ibrani di dalam penggalian dan pembelajaran Alkitab kita. Lalu kemudian ada juga objektif, dia sudah memberikan sini, upon success completion basic Hebrew you will have mastered the basic from the uses a Hebrew nouns, verbs, adjective. Lalu master a basic vocabulary 200 Hebrew words. Jadi ada 200 kata yang akan saudara lihat di sini. Nah, jadi itu. Bagaimana nanti? Ini overview-nya seperti apa? Ini ada kontennya, ini isi dari semuanya. Ini ya. Pelajaran-pelajarannya ada di sini. Nah, sampai word study. Ini schedule-nya. Dari pelajaran 1 sampai 20. Lalu protokolnya seperti apa di sini. Lalu home course. Nah, ini dia. Ini Pak Mark D. Futato PhD. Bisa Anda kontak dia juga. Itu ada mfutato@crlra.rr.com. Nah, coba kita lihat dulu bagaimana sih dia mengajar. Pertama, ada pelajaran tentang alfabet, konsonannya. Oh ya, jangan lupa waktu saudara menginstal, install dengan sound-nya. Jadi sound-nya diinstal agar kita bisa mengakses seperti ini.
Jadi kalau Anda klik ini akan muncul suara. Kedengaran ya? Ada kedengaran suaranya? Oke. Iya, Pak. Waf, Sayin, Het, Kaf, Lamet, Mem, Nun, Samech, Ayin, Pei, Zadi, Kof, Resh, Sin, Shin, Tav. Oke. Jadi seperti kalau kita ke resources, yang tadi kita buka yang ini ya. Hebrew Grammar. Futato Basic Hebrew. Nah, Hebrew Paradigma ini juga bisa Anda pelajari, lihat di situ. Ini semua dapat membantu untuk penelitian teks. Buku-buku ya, daftar buku. Ada Matthew Henry Commentary di sini. Kalau saudara ingin mengaksesnya. Ini juga ada map, ada peta di situ. Nah, untuk Greek lexicon kelihatan ini? Atau hitam lagi? Enggak, ada Pak, ada. Kelihatan, Okay. ada Pak. Ini lexicon ya, Freeburg lexicon. Saudara bisa lihat juga. Ini untuk bahasa Yunani tentulah. Fawcett Dictionary, kalau Anda klik ini, dia dictionary muncul, Fawcett. Terus ada ISBE Encyclopedia. Ini juga. Kalau Eastern Dictionary. Aaron, misalnya Aaron itu siapa? Lalu dia jelaskan. Sini Aaron adalah gitu ya. Untuk leksikon di sini ada TWOT. Ini ada BDB leksikon full. Brown Beaver Briggs. Lalu ada Holiday Hebrew Lexicon. Jadi tiga ini harus kita combine untuk bisa mendapatkan informasi tentang istilah yang digunakan. Jadi kita tinggal lihat parsingnya, lalu kemudian nilai terjemahannya, lalu kemudian lihat konteksnya seperti apa. BDB itu seperti ini ya, kalau di BibleWorks ya. Kita cari kata dasarnya, af, dia akan langsung muncul di sini, f. Jadi ini page 1, strong 1. Kalau saudara kamu strong juga ada. Ini semacam perbandingan untuk terjemahan-terjemahan ya. Berapa terjemahan di mana dia, sumbernya seperti apa, apakah ada perbedaan di teks itu. Dia dimulai dari Matius 1 sampai Wahyu. Ini aparatus teksnya. Ya. Saudara nanti belajar ini di Banyak kali. kritik teks ya. Nah, ini adalah PC Bible. PC Bible. Jadi kalau Anda buka tampilannya seperti ini. Ini juga sangat membantu di dalam pembelajaran, dalam studi ya. Ini renungan dari Spurgeon Daily Devotional. Jadi kalau kita membukanya di awal, ada settingannya. Jadi setiap hari dia akan membagikan ini. Desember 2nd. Thou art all fair, my love. Ya, Song of Solomon. Lalu ini adalah kumpulan Alkitab. Ya.
terjemahan, berbagai terjemahan. Saudara bisa melihat di situ. Ada juga Yunani, ada bahasa Ibrani di situ. Itu untuk menggunakan kalau kita mau mengecek Alkitab. Seperti ini dia tampilannya ya. Genesis, ini English Standard Version, Message Bible, New King James Version, dan seterusnya. Oke. Ini concordance bisa Anda pakai sama dengan konkordansi, hanya saja dia pakai bahasa Inggris ya. Kalau kita tinggal di sini kita ganti mau di terjemahan apa, lalu cari katanya. Kalau misalnya Hebrew ya kita cari. Apakah mau dia Genesis sampai Wahyu, Revelation, atau hanya Genesis sampai apa begitu? Atau hanya Genesis saja? Atau hanya Old Testament, atau hanya New Testament, Whole Bible, Custom Range, dan seterusnya. Itu konkordansi. Ya. Kalau by topic, di sini juga ada kumpulan buku. Saudara bisa mengaksesnya juga, ya. Dictionary of Latin and Greek Theological Terms. Silakan Anda belajar. Lalu komentari, ini ada komentari, ini semua ini tafsiran-tafsiran yang bisa saudara baca. Ini tafsiran-tafsiran yang keren-keren ya, ini bukan tafsiran asal tafsir ini. Ini tafsiran latar belakang, background, commentary, the teachers. Saya berkhotbah pun pakai ini ya. Jadi suatu hari saya sedang mempersiapkan Alkitab, saya sudah buat teksnya, saya mengumpulkan bahannya, lalu mencari beberapa penafsiran, membandingkannya. Lalu kawan saya, tiba-tiba dia bukan orang teologi ya, dia jemaat saya, jemaat kami. Tapi dia satu umuran, lalu dia bilang begini, apa ini? Dia bertanya, apa ini? Saya bilang, ini program untuk kita belajar. Jadi kalau persiapan khotbah, saya sering baca ini kumpulan buku. Jadi saya jelaskan, ini ada komentari di sini, banyak sekali, kita bisa membandingkannya, ini ada terjemahan Alkitab. Lalu dia nyeletuk begini, pantasan katanya enggak pernah habis bahan khotbah ya. Saya ketawa dengar itu. Jadi saya bilang, ya kita kan pembelajar, gimana kalau kita enggak punya bahan, enggak punya sumber, enggak punya resources. So, kita mau ngomong apa di mimbar? Gitu ya. Nah, kalau Anda malas belajar, Anda akan khotbahnya itu aja. Gitu. Tapi kalau saudara punya resources, punya sumber ini, saudara akan kaya dengan pengetahuan. Jadi khotbahmu selalu akan berbobot, berisi. Ah, kelihatan ya? Kelihatan, Pak. Oke. Nah, interlinear ini gunanya, coba saudara lihat ya. Di sini ada katanya, Bereshit. Misalnya ini kata Bereshit. Bereshit, ya cara bacanya juga sudah ada di sini, Bereshit. Error. Nah, dia langsung menerjemahkannya, in the beginning. Bereshit bara Elohim. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Nah, ini ada number. Ini adalah strong number ya. Jadi kalau kita klik nomor ini, dia akan langsung membawa kita ke kata itu dengan akar katanya. Lalu kemudian terjemahannya seperti apa? Seperti ini. Reshit. From the same as ini OT, Old Testament 7218. Artinya the first in place, time, order, or rank. Especially a first fruit.
Dalam King James Version diterjemahkan beginning, chief, as, first, dan seterusnya. Gitu ya. Jadi dia langsung membantu kita untuk menjelaskan di mana akar katanya, seperti apa dia penggunaan. Lalu ini parsingnya ya yang di bawah ini. Kalau kita klik di sini 2 kali, dia akan munculkan. Oh, itu Hebrew noun. Hebrew noun, common noun, Hebrew noun apa itu? And itu noun. Jadi kalau kita klik lagi, dia akan ini Hebrew preposition, bereshit, preposisi Hebrew ya. Artinya pada atau di. Ini Hebrew verb. Kal, Hebrew perfect, third person masculine singular. Jadi ini parsingnya. Lalu dia sudah jelaskan apa itu kal. Nah, dijelaskan di sini kal itu apa. Kal itu or light stem atau stem yang ringan has no changes to basic root or stem of the verb. Voice, the verb in the kal stem is active voice. Jadi ini kata kerja active voice as to its voice or agency dan seterusnya itu. Lalu ini transitive. The kal is used regularly with both stative verbs, states of being, ini status atau keberadaan, and activity, ventive, atau aktivitas, verb. Jadi, contohnya ada di sini. Ventive artinya, seperti ini contoh terjemahannya, to give, atau to go. Nah, kalau dia statif, to be smell, atau to be ashamed. Keton dan boss. Jadi itu dia penggunaannya. Kalau kita klik yang ini, dia akan jelaskan lagi seperti apa dia. Apa arti Hebrew perfect? Apa arti third masculine, third person? Apa arti maskulin? Apa arti singular? Dan itu sudah tersedia di PC Bible. Saudara akan sangat merasa bersyukur sekali dengan program ini ya. Kita bisa lebih mudah untuk menerjemahkannya. Jadi seperti itu. Nah ini buku-buku ya, appendix-nya apa, ini appendix dari program ini. Lalu Bible Study, saudara bisa pelajari ini. Commentaries, buku umum, ini buku semua ini ya. Literatur, Anda bisa membacanya sampai tua. Wiersbe Expository Outline di sini juga. Lalu ada sermon, khotbah, suplemen. Lalu media, ini maps. Ini maps saudara bisa pelajari, foto-foto di Holy Land. Meskipun Anda tidak pergi ke Israel, Anda bisa melihat itu. Lalu ada timeline, musik juga ada, Anda bisa mendengar. Ya. Nah ini keterangan library tentang apa saja buku yang ada di dalam.